Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal dari saya. Dan untuk saat ini saya akan membagikan satu video tentang bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan yang mengenai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang paling menonjol yaitu pembelajaran matematika. Dan di saat ini saya akan belajar bersama dengan teman-teman di dalam mata kuliah program linear. Dan untuk video saat ini saya berikan tema atau dengan tema Corona, yaitu dengan pemrograman linear dengan materi yang kita pakai saat ini, itu metode grafik yang disusun oleh saya sendiri. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang akan kita bahas video kali ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu suatu soal dengan suatu permasalahan, yaitu seorang mahasiswa menjual pulsa data Telkomsel di tengah pandemi COVID-19. Ia berinisiatif untuk menjual pulsa dengan harga yang dapat terjangkau dengan modal Rp300.000 dan berencana membeli dua jenis pulsa, yaitu pulsa 5 dan pulsa 10. Pulsa 5 dibeli dengan harga Rp6.000 per paket dan dijual dengan untung Rp500.000 per paket. Pulsa 10 dibeli dengan harga Rp12.000 per paket dan dijual dengan untung Rp1.000 per paket. Karena Androidnya hanya bisa menampung 30 paket, maka keuntungan maksimal yang dapat diraih adalah A30.000, B25.000, C20.000, D16.000. Oke. Kita tahu bersama bahwa dalam soal tadi bahwa menjelaskan dia ingin menjual pulsa, yaitu pulsa 5 dan pulsa 10. Kita lanjut pembahasan. Di sini kita dapat memisalkan, yaitu yang pertama X itu kita gunakan variabel. Kita bisa mencari dalam soal itu yaitu X. Misalkan X itu sama dengan pulsa 5 dan Y itu sama dengan pulsa 10. Dan juga dalam soal tadi kita memiliki fungsi tujuan. Fungsi tujuannya yaitu memaksimalkan fx, y sama dengan 500x tambah 1000y. Juga kita dengan melihat juga dengan menggunakan tabel, yaitu kita salin dalam tabel, itu seperti ini, dimana kolom keterangan, kolom paket yang di dalamnya ada paket 5, pulsa 5 dan pulsa 10, dan kolom batas dimana daya tampung pulsa 5x, pulsa 10y, dan batas kurang dari 30. Harga 6.000x, 12.000y, kurang dari 300.000. Fungsi tujuan 500 dan 1000. Oke, kita lanjut, yaitu dengan mencari bagaimana fungsi kendalanya. Nah,
Jadi pertidaksamaan fungsi kendala itu yang pertama yaitu X tambah Y kurang dari 30. Kendala yang kedua yaitu 6.000X tambah 12.000Y kurang dari 300.000. Sehingga kita bisa sederhanakan yaitu X tambah 2Y kurang dari 50.000. Oke, jadi kenapa bisa jadi X tambah 2Y kurang dari 50? Jadi teman-teman bisa membagi semuanya dengan 6.000. Jadi 6.000 bagi 6.000X bagi 6.000 sama dengan X, dan 12.000Y dibagi dengan 6.000 sama dengan 2Y, dan 300.000 dibagi dengan 6.000 sama dengan 50. Oke. Kendala yang berikut yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Lanjut, kita juga harus mencari yaitu titik perpotongan antara dua garis. Titik perpotongan antara dua garis. Nah, jadi di sini saya menggunakan metode eliminasi dengan meliminasi untuk variabel Y. Nah, di sini untuk persamaan yang pertama saya kalikan dengan positif 2, dan persamaan kedua saya kalikan dengan positif 1, sehingga 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali Y sama dengan 2Y, 30 kali 2 sama dengan 60, sehingga 2X tambah 2Y kurang dari 60 kurang X tambah 2Y sama dengan 50, hasilnya 2X kurang X sama dengan X, 2Y kurang 2Y sama dengan 0, 60 kurang 50 sama dengan 10, sehingga hasilnya X sama dengan 10. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa absisnya yaitu X sama dengan 10. Dan juga untuk ordinatnya yaitu Y, kita bisa ambil dalam persamaan yang sudah kita eliminasi. Kita bisa pilih salah satu dari persamaan yang sudah kita eliminasi. Kita mau pilih X tambah Y sama dengan 30, atau kita bisa pilih X tambah 2Y sama dengan 50. Terserah dari teman-teman. Tidak apa-apa, teman-teman bisa substitusikan nilai X di kedua persamaan tersebut, karena hasilnya pasti akan sama. Nah, di sini saya menggunakan untuk persamaan yang pertama yaitu X tambah Y sama dengan 30, sehingga X kita ganti dengan 10 tambah Y sama dengan 30, sehingga menjadi Y kurang dari 30, sehingga Y sama dengan 20. Oke, jadi teman-teman, ini kita menggunakan pindah ruas, atau kita jumlahkan dengan bilangan yang sama, yaitu kita jumlahkan dengan minus 30 untuk ruas yang kita jumlahkan dengan minus 10 untuk ruas yang sebelah kiri. Jadi hasilnya Y sama dengan 20. Nah, di sini kita mendapat titik perpotongan antara dua garis itu yaitu 10,20. Oke, kita sudah mengetahui untuk titik perpotongannya. Nah, kita lanjut. Yang berikut yaitu kita
mencari. Kita mencari untuk daerah yang sesuai dengan fungsi kendala. Di sini kita akan menggunakan grafik karena di pembahasan sebelumnya kita belum menentukan untuk titik-titik yang akan menjadi garis. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan untuk grafik. Jadi teman-teman perhatikan bahwa untuk sumbu yang vertikal itu sumbu X dan sumbu yang horizontal yaitu sumbu Y. Nah, teman-teman jangan bingung ya. Jadi untuk vertikal itu saya menggunakan untuk sumbu X dan horizontal itu sumbu Y. Jadi tidak apa-apa, kita bisa putar balikan sumbu-sumbunya asalkan teman-teman tahu dan bisa tahu menentukan untuk titik-titik yang akan kita gunakan. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu X tambah Y sama 30. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 30. Sehingga titik berada pada 0,30. X-nya 0, Y-nya 30. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 30. Sehingga titik 30,0. X-nya 30, Y-nya 0. Ini grafiknya. Nah, yang kedua yaitu X tambah 2Y sama dengan 50. Jika X sama 0, Y sama dengan 25. Kenapa Y sama dengan 25? Karena Y sama dengan 50 bahagi 2. Atau untuk ruas yang ada koefisien 2 yang ada di ruas sebelah kiri, itu kita kalikan dengan 1/2. Dan juga ruas yang sebelah kanan juga kita kalikan dengan 1/2. Sehingga 2/2 sama dengan 1 dan 50/2 sama dengan 25. Sehingga titiknya berada pada 0,25. X-nya 0, Y-nya 25. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 50. Sehingga titik berada pada 50,0. X-nya 50, Y-nya 0. Oke, ini grafiknya. Oke, karena kita sudah menentukan juga untuk perpotongan dari dua garis ini, dua garis X tambah Y sama dengan 30 dan X tambah 2Y sama dengan 50, yaitu kita sudah menentukan titik perpotongannya yaitu di 10,20. Oke, jadi teman-teman, karena untuk fungsi kendala yaitu di setiap persamaan itu dinyatakan kurang dari sama dengan, jadi untuk titik-titik yang dapat menjadi patokan untuk mencari nilai maksimum dari fungsi tujuan ini, itu kita dapat melihat dari grafiknya. Itu berarti grafiknya itu menghadap ke bawah. Jadi yang termasuk dalam titik pojok yang akan kita sebentar, itu yang pertama 30 yaitu 0 yaitu 30,0 dan 10,20 dan 0,25. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di pembahasan yang berikut, teman-teman. Jadi kita lanjut untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, mencari nilai maksimum dengan metode titik pojok, karena titik-titiknya tadi saya
sudah bilang tadi kepada teman-teman, itu yang pertama ada 30,0, ada 0,25 dan ada 10,20, dan juga kita bisa menggunakan 0,0. Nah, kita bisa melihat dalam tabel ini di mana ada titik 0,0, ada titik 0,25, ada titik 10,20 dan ada titik 30,0. Sehingga untuk fx, y sama dengan 500x tambah 1000 y. Untuk titik 0,0 yaitu fx, y sama dengan 0, dan titik 0,25 untuk fx, y sama dengan 25.000, dan titik 10,20 untuk fx, y sama dengan 25.000, dan titik 30,0 untuk fx, y sama dengan 15.000. Nah, di sini kita melihat bahwa ada nilai terbesarnya ada 2, di mana x itu sama dengan 0 dan y itu sama dengan 25, dan juga yang kedua x itu sama dengan 10 dan y itu sama dengan 20. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jika teman-teman ingin berdagang pulsa, teman-teman bisa melihat apakah teman-teman akan memerlukan lebih banyak y dan x itu akan teman-teman sia-siakan atau tidak pedulikan. Ya, teman-teman bisa memilih 0,5. Dan ketika teman-teman ingin memilih pulsa 5 ada dan juga pulsa 10 ada, yaitu x-nya ada, y-nya ada, teman-teman bisa memilih 10,20 karena keuntungannya tetap sama. Nah, jadi keuntungan yang diraih adalah B, yaitu 25.000. Oke. Jadi sekian video dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti, dan maaf jika ada kata-kata bahkan penulisan di dalam video ini yang menyinggung bahkan mencorok dari teman-teman. Saya memohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like dan di subscribe ya. Oke, terima kasih. Selamat menempuh dan selamat beraktivitas. Shalom.